Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan kembali lagi di video di channel Yazidisme. Dan kali ini kita melanjutkan perjalanan kita tadi ya. Ini di video part astagfirullah kedua. Kita sekarang OTW pulang dari pantai di Gunung Kidul, dan jalur yang akan kita lalui ini gelap teman-teman ya. Sepertinya akan gelap dan nggak tahu ya sepi atau rame, aku nggak tahu. Yang jelas sekarang kita ini udah, kalau kata orang Jawa itu surup atau sande olo. Oke kawan-kawan, kita nikmati perjalanan kita pada petang hari ini. Oke. Dan jalan yang kita lalui ini jarang banget ada lampu jalan teman-teman. Ini makin menambah kesan apa ya, menantang teman-teman. Ini tuh banyak banget yang nyetori, bukan nyetori, sorry, upload di TikTok POV habis pulang dari pantai Gunung Kidul sore hari, gelap banget katanya. Nah ini sekarang kita lagi mengalami hal tersebut teman-teman, dan ya jujur sih emang ini cukup gelap, dan apalagi ini kaca helmku juga warnanya hitam ya, terus lampu motorku masih standar, dan selain itu kalau kaca helmku buka mungkin bisa nambah sisi stabilitas, cuman ini teman-teman, ini tuh banyak banget undur-undur, jadi kalau kena mata malah bahaya ya. Jadi ini harus benar-benar fokus beneran ini teman-teman. Oh, nggak ada lampu jalan sama sekali. Kalian kalau sampai kehilangan fokus saja dikit, itu bisa meleng keluar dari jalan teman-teman. Terus kalian juga harus merhatiin Google Map, di depan itu ada belokan apa enggak. Itu kalian harus benar-benar perhatiin teman-teman. Nah ini kita tadi ini itu di pos registrasi ya tadi di sini. Di sini tadi tuh rame banget, sekarang udah sepi teman-teman. Wih, apa ini cok? Ketempelan sesuatu jeung sikil kucing. Oke teman-teman, jadi seperti inilah suasana kita pulang dari pantai di Gunung Kidul, pantai Nguyahan yang tadi aku samperin. Cukup rame teman-teman, kukira bakal sepi banget gitu ya, ternyata enggak sepi juga. Ini di jalan kita banyak banget ini ya sesama pengendara. Kupikir itu bakal kayak wah anjir tinggal buat doang nih ya. Nah gitu, ternyata banyak banget ini teman-teman, ramai ini, ramai, lumayan ramai. Cuman ya bisa kalian lihat lah, ini kalau semisal sendirian gitu lumayan menantang teman-teman. Soalnya ini di kanan kiri kita ini udah full hutan-hutan, dan bahkan penerangan lampu jalan aja itu nggak ada teman-teman. Dan beginilah suasana di Gunung Kidul ini kalau malam teman-teman. Ini bukan di Gunung Kidul kotanya ya, ini ya kayak daerah pinggiran-pinggiran gitulah. Cukup tenang suasananya teman-teman, jam segini ini udah apa ya, kalau dari aktivitas warga sendiri sih cukup sepi teman-teman. Oh, cuman ada satu dua orang aja yang lewat di sini. Jadi buat kalian kalau mau jalan-jalan ke Gunung Kidul malam hari, apalagi kalian itu pendatang baru kayak aku gini ya, better kalian siapin mental aja teman-teman, siapin mental, siapin fisik, karena kita lihat gelap sekali kawan-kawan. Dan setelah keluar dari jalan besar ya, sekarang kita dihadapkan dengan jalan yang kecil teman-teman, seperti biasa tanpa penerangan juga, jadi cukup menegangkan ini ya. Anjir, aku jauh-jauh cak. sono iki lho. Wes. Gelap banget ini teman-teman.
nggak ada penerangan sama sekali ya. Menantang. Oke kawan, dan akhirnya kita sampai pada sebuah jalan yang cukup sepi ya. Kalau tadi aku bilang ternyata rame, dan ternyata sekarang udah sepi teman-teman. Gitu, bahkan pelang jalan aja nggak kelihatan itu mau ke arah mana teman-teman. Dan ini yang jelas, so far kalau dari arah yang lagi aku lewatin sekarang, itu cuma aku doang teman-teman. Dari tadi kendaraan tuh rata-rata dari lawan arah aja ya. Jadi ini kanan kiri kita juga hutan, lumayan menantang. Ini sih yang jelas, kalau kalian touring sendiri yang paling nggak asik itu kalau hujan lebat teman-teman. Kenapa? Karena bisa kalian lihat dengan environment, dengan suasana dan atmosfer seperti ini. Hujan lebat itu pertama mengganggu pemandangan, dan di sini tuh akan jadi masalah karena di sini tidak ada penerangan jalan, dan yang kedua bisa jadi jalannya licin, bisa jadi, dan yang ketiga tidak ada tempat untuk berteduh kalaupun kalian pengen neduh teman-teman. Jadi ya kalian harus well prepare kalau mau kesini. Misal nih kalau kalian mau ke Gunung Kidul sendirian, cuman kalau kalian ternyata mau rombongan ya enak-enak aja sih teman-teman. Dan buat kalian mungkin ada warga dari Gunung Kidul, coba kalian komen di bawah kira-kira ada pesan apa atau sesuatu yang ingin kalian sampaikan tentang Gunung Kidul ini yang menurut kalian tuh menarik. Apa sih yang menarik dari Gunung Kidul ini? Kalian boleh cerita aja komen di bawah, karena aku tuh bener-bener pengen banget buat explore Gunung Kidul ini teman-teman. Karena katanya di sini tuh banyak gua-gua yang jarang dijamah manusia ya, bukan gua wisata lah. Terus aku di sini juga next time pengen nyari pantai-pantai yang hidden gem gitu teman-teman. Coba kalian komen di bawah kira-kira ada nggak pantai-pantai yang masih hidden gem, pantai-pantai yang masih belum banyak yang tahu gitu ya, yang masih sepi gitu. Coba kalian komen di bawah aja, kawan-kawan dari Gunung Kidul. Dan kalau kalian punya tips ataupun saran tempat buat nongkrong asik di sini juga boleh banget kalian komen di bawah. Kapan-kapan tak aptiri, tak dolani teman-teman. Ya, dan sekarang kita udah keluar dari jalan yang sepi teman-teman. Sekarang kita ketemu lagi dengan jalan yang ramai dan lumayan padat penduduk, dan bisa kalian lihat ini di jalan raya ini yang naik rata-rata mobil ya. Ini kayaknya juga pendatang-pendatang yang habis dari berwisata di Gunung Kidul teman-teman. Dan kalau kalian lihat rumah-rumah di Gunung Kidul ini di jam segini ini udah pada sepi ya, banyak yang udah tertutup. Ini tuh mengingatkanku kayak ketika kemarin bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu, 2 bulan lalu ya, September, aku ke Kalitala. Habis maghrib itu rumah warga itu semuanya udah tutup teman-teman, bener-bener semuanya udah tutup. Yang buka itu cuman toko kelontong sama dan update terbaru kawan-kawan, Grimes dan jo ora iso nyalip bus sisan bu, iso Dan sekarang kita ada di pemukiman yang cukup ramai teman-teman. Ini masih di daerah Gunung Kidul juga. Ya ternyata so far Gunung Kidul tuh nggak sesepi itu kok menurutku. Nggak seperti yang katanya di TikTok yang kalau kalian pulang malam dari Gunung Kidul itu bakal serem banget. Ya memang ada sih beberapa jalur yang cukup gelap, sempit, dan nggak ada penerangan jalan. Cuman ya itu nggak terlalu panjang teman-teman, paling cuma 10 menit 15 menit doang. Habis itu kalian akan ketemu dengan ketemu dengan pemukiman penduduk kayak sekarang yang lagi kita lihat ini ya. Tapi ya ini so far sih, kita belum tahu di depan nanti akan kayak gimana perjalanannya.
Ya, dan sekarang kita kembali lagi ke jalur sepi teman-teman. Ya, aku sih nggak hafal daerah-daerah di Gunung Kidul ya. Jadi sorry banget kalau aku ngomongnya ini rame, ini sepi, ini rame, ini sepi. Karena ya aku nggak hafal daerah sini dan tidak ada pelang ataupun sesuatu yang menunjukkan ini tuh di desa mana atau di kecamatan mana gitu ya. Dan so far seingatku ini jalan kita ke depan nanti itu akan gelap teman-teman, seingatku ya. Sometime aku tuh penasaran kalau ngelihat ada apa ya, kayak resto-resto gede yang temanya joglo gitu tapi di daerah yang seni kayak gini itu bisnis mereka itu mana kok bisa jalan terus teman-teman. Kadang aku penasaran sih, dan next time mungkin aku akan coba buat hampir ke warung-warung mereka ya, warung-warung gede yang ada di tempat-tempat sepi kayak gini. Hitung-hitung menghilangkan rasa penasaran dan juga mendukung UMKM lokal teman-teman. Ya UMKM kecil lah ya, walaupun tempatnya gede, mewah, yang punya juga pasti orang berduit. Tapi kalau sepi juga kasihan teman-teman. Dan ya kalau ini aku ya di map di tampak kanan kiri ini hijau-hijau ya teman-teman. Jadi sepertinya kedepannya nih jalur yang akan kita lewatin ini udah mulai jarang ada perumahan, dan kayaknya kalau aku lihat dari Google Maps juga ini akan cukup panjang teman-teman. Kita akan melewati jalur sepi pemukiman penduduk. Tapi ya selagi jalannya enak sih oke-oke aja teman-teman. Dan ini enaknya di sini tuh di jalan besar kayak gini, lampu penerangan jalan itu cukup jelas ya teman-teman. Enggak kayak apa. Dan bisa kalian lihat ini tuh baru jam 6:30 ya teman-teman, belum isya bahkan. Tapi rumah-rumah penduduk itu udah banyak yang tutup, yang masih buka itu cuma orang jualan makanan aja. Rata-rata kalau dan ini jualan makanan ini masih ada satu dua yang buka, walaupun banyak yang tutup juga. Tapi kalau perumahan warga itu jam segini di daerah sini nih, yang daerah sepi ini udah banyak banget yang tutup teman-teman. Yus, dan kita kembali di penempatan ramai teman-teman. Ini di sini tuh nggak ada lampu merah, jadi kalian tuh harus mawas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kenceng. Terus lihat kanan kiri, kalau ada orang yang ngawur ya kalian ngalah aja teman-teman, karena nabrak ataupun ditabrak itu sama-sama sakit dan sama-sama rugi. Jadi ya kita bijak aja di jalan raya teman-teman. Nah ini enak teman-teman nih jalannya ini, kalau kalian lihat ada kayak nyala-nyala gitu ya, bisa dipakai buat petunjuk. Itu harusnya di semua daerah di Indonesia itu jalannya tuh kayak gini teman-teman. Nggak ada lampu jalan tuh nggak masalah menurutku, yang penting ada patokan gitu loh, biar kita tahu jalan di depan itu akan berbelok atau akan lurus. Harley keren banget. Dan sekarang kita kembali melewati Gedang Sari teman-teman. Ini kalau daerah ini aku tahu ya, karena di sini tuh banyak banget pelang-pelang jalannya ya. Cukup gelap nih teman-teman, tapi so far so good karena masih ketolong sama lampu-lampu dari perumahan warga ini ya. Ini kalau nggak ada lampu dari perumahan warga ini, wah buyar teman-teman. Nah ini juga bagus ini teman-teman, karena ada pelang apa kayak yang di tepi jalan itu loh, sama ada nyala-nyalanya ini, jadi kita tahu kalau oh ini di depan ini jurang kayak gitu. Ini harusnya semua jalan di Indonesia itu ada kayak gitu ya teman-teman. Ini jalurnya cukup terjal ya kayaknya. Ini nanti next ke depan kalau aku lihat dari Google Maps sih ini akan nanjak terus teman-teman. Kalau aku lihat dari Google Maps ya nanjak terus ini teman-teman, berkali-kali lah pokoknya, naik turun. Kalian nikmatin aja perjalanannya teman-teman. Aku nggak akan banyak bacot di sini karena ya udah gelap. Aku nggak tahu apa yang mau ku omongin. Vibes Gunung Kidul aku udah cerita sama kalian. Terus
suasana malam di sini kayak gimana aku juga udah cerita sama kalian. Jadi ya kita nikmatin aja di teman-teman perjalanan kita pada malam hari ini sambil tak setelke lagu sing enak-enak. Oke, yuk. Oke kawan, dan sekarang kita udah sampai di jalan wisata Celongop ya teman-teman. Jadi ini kita udah keluar dari kawasan gelap Gunung Kidul teman-teman. Ini udah enak banget ini di sini jalannya. Jadi so far so good ya. Asik banget ini teman-teman. Udah enak banget ini jalannya, dan ya review dari aku sih jalan di Gunung Kidul itu kalau malam nggak seserem itu ya teman-teman. Yang penting kalian sebagai rider well prepare aja kalau kalian mau lewat di Gunung Kidul malam-malam, karena kita nggak tahu cuacanya itu bakal hujan atau gimana. Terus kalian juga harus siapin penerangan yang cukup ya, minimal lampu standar lah teman-teman. Dan ngeri teman-teman, di sini nih banyak longsor. Dan ya itu aja teman-teman vlog pulang dari pantai di malam hari ini ya. Ini sudah malam karena sudah jam 7. Apa cak? Sing kowe Yo ning gini karo arek-arek. Piye ngopi neh? Dan ya segitu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.